Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Masehi yang berpengaruh di Asia Tenggara, yang berdiri pada abad ke-7 Masehi dan terletak di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini yang didirikan oleh Raja Daputahayang pada abad ke-7 Masehi. Raja ini merupakan raja yang kuat dan bijaksana yang memimpin kerajaannya dengan baik dan memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Daputahayang yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada Raja Jayanos setelah Raja Daputahayang. Dan yang ketiga ada Raja Balaputradewa yang memperluas wilayah Kerajaan Sriwijaya. Dan keempat ada Raja Sripijaya Tunggaparman, raja yang memperkuat hubungan diplomatik dengan Kerajaan Tiongkok. Dan kelima ada Raja Sang Rama Pijaya Tunggaparman, raja yang memperluas Kerajaan Sriwijaya hingga ke Sumatera Selatan. Raja keenam ada Raja Kertanegara, memperluas Kerajaan Sriwijaya hingga ke Jawa Timur. Dan raja ketujuh atau raja terakhir adalah Arya Dharma, raja yang memperkuat hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit. Warisan-warisan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Keduka Bukit, Telaga Batu, Palangtuwo, Kota Kapur dan Karangberahi, Palas Pesema, Ligot, Ujung Langit dan Bukit Sigunting, situs Karanganyar, situs Tingkap, dan terakhir adalah situs Bingin Jungut. Oke, cukup sekian tentang Kerajaan Sriwijaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di Jawa Tengah di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Kerajaan ini berada di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Denmark. Raja awal Kerajaan Kalingga, Ratu Sima, pendiri Kerajaan Kalingga dan salah satu ratu terkenal dalam sejarah Indonesia. 2. Raja Kartikeya, Kerajaan Kalingga dan putra Ratu Sima. Raja pemerintahan puncak Kerajaan Kalingga. 1. Raja Purnawarman, raja yang memperluas wilayah Kerajaan Kalingga dan memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. 2. Kerajaan Balitung, raja yang memperkuat kekuasaan Kerajaan Kalingga dan memperluas wilayahnya. Raja akhir Kerajaan Kalingga, Raja Rakai Panangkaran, raja yang memerintah Kerajaan Kalingga pada masa kemundurannya. Raja akhir Kerajaan Kalingga, Raja Rakai Panangkaran, raja yang memerintah kerajaan hingga pada masa kemundurannya. 2. Raja Rakai Pikatana, raja yang memerintah Kerajaan Kalingga pada masa akhir dan kemudian menjadi Raja Kerajaan Medang. Sejarah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang didirikan ratu yang bijaksana dan kuat, Ratu Shiman, yang dikenal karena kebijaksanaan dalam memerintah kerajaan dan menjaga keamanan rakyatnya. Pada masa pemerintahan Ratu Shiman, Kerajaan Kalingga mengalami masa kejayaan. Kejayaan ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Jawa Tengah. Kejayaan Kerajaan Kalingga. Pada masa ini, Kerajaan Kalingga mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kerajaan ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Tarumanegara.
Masa keruntuhan Kerajaan Kalingga mulai mengalami kemunduran pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa pada tahun 674 Masehi. Kerajaan ini jatuh ke tangan Kerajaan Sriwijaya. Ratu Shiman dan keluarganya diasingkan ke pulau Jawa lainnya. Kerajaan Kalingga, candi-candi, prestasi, dan kebudayaan Jawa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan agrasi sekaligus talakorasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan dipimpin oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Inseana. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno: 1. Candi Borobudur, 2. Candi Prabana, 3. Prasasti. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno: 1. Candi Borobudur, 2. Candi Prabana, 3. Prasasti. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi, terutama di bawah kepemimpinan dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Berikut adalah beberapa faktor yang menandai masa kejayaan kerajaan ini. 1. Masa kepemimpinan raja-raja besar. 2. Pembangunan Candi Megah. Raja di Kerajaan Mataram kuno: 1. Sanjaya, 2. Pakai Panakaran, 3. Panugalan, 4. Pakai Watu, 5. Garuk, 5. Rakai Pikatan, 7. Kayu Wangi, 8. Watu Hula Malang. 3. Kemajuan dalam bidang. 4. Perkembangan agama dan budaya. 5. Hubungan dengan kerajaan luar. Akhir kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Pada awal abad ke-10 Masehi, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran akibat bencana alam atau letusan Gunung Merapi dan serangan dari Sriwijaya. Akhirnya pusat pemerintah dipindahkan ke Jawa Timur dan Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Isyani.